Tapi kalau saya hari ini kerja karyawan, penghasilannya pasti, betul pasti segitu-segitu aja, betul? Susah naiknya, juga mungkin susah turunnya, segitu-segitu aja. Tetapi kalau ada musibah seperti hari ini kepada perusahaan, langsung Anda bisa kehilangan segalanya. Halo Success People, ketemu sama saya lagi dari Mantar Sekolah Bisnis XYZ ya. Hari ini saya ingin sharing sama Anda tentang bagaimana masa depan setelah ada vaksin. Nah, jadi ini merupakan sebuah video yang sangat penting buat kita lihat bersama-sama ya. Jadi Success People, yang pertama saya tidak tahu, mungkin kita memiliki background yang berbeda-beda ya. Tapi hari ini ada yang karyawan, ada yang pengusaha, ada yang investor, mungkin ada yang trader dan sebagainya Success People. Tetapi yang saya bahas ini akan sangat cocok untuk kita semua karena yang pertama yang kita harus pelajari adalah kondisi di masa ini dan di masa depan Success People. Oke Success People, hari ini saya sangat bersemangat. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu kita telah mengadakan satu namanya vaksinasi massal ya. Jadi vaksinasi massal setelah presiden kita yang terhormat Bapak Jokowi ya tempo hari sudah vaksin untuk yang pertama kali Success People, diikuti oleh beberapa orang ya yang berada di jajarannya meluangkan perwakilan dari kita semua. Ada perwakilan milenial diwakili oleh Raffi Ahmad ya, lalu ada penjual di pasar dan ada berbagai macam di sana Bapak dan Ibu sekalian Success People ya. Oke, jadi saya akan sharing sama Anda, kita telah melakukan vaksinasi massal kemarin dan bagaimana keadaan market, bagaimana keadaan bisnis ya setelah divaksin massal ini. Satu kata, yaitu optimis Success People ya. Jadi saya sangat bersemangat sekali melihat ada vaksin massal dan ini merupakan satu langkah yang sangat baik. Tapi jangan lupa tetap jaga 3M-nya Success People. Nah Success People, saya ingin sharing sama Anda, bagi Anda yang menjadi karyawan atau Anda bekerja sebagai seorang karyawan, saya hari ini ingin mengingatkan sama Anda bahwa kemarin-kemarin kita telah merasakan yang namanya ketidakamanan ya. Pada saat kemarin kita pandemik, dunia bisnis turun ya. Sampai hari ini pun dunia bisnis belum naik ya. Tapi saya percaya tahun ini sangat naik ya. Saya percaya sekali sampai 2022, 2023 ya, sampai 2030. Kenapa? Karena Indonesia memiliki satu bonus demografi. Indonesia hari ini diberikan Tuhan berkah yang luar biasa. Kita memiliki tambang nikel, di mana nikel itu adalah bahan dari baterai, dan itu baterai harus mutlak digunakan di mobil listrik atau electric vehicle. Jadi saya sangat optimis dengan kemajuan Indonesia. Saya sangat melihat sesuatu yang luar biasa dari apa yang dimiliki Indonesia. Itu semua berkat Tuhan yang Maha Kuasa yang luar biasa, yang sangat mencintai Indonesia. Dan 2030 diramalkan kita akan menjadi 4 ekonomi terbesar di dunia. Ini kabar baik yang sangat luar biasa. Dengan hari ini milenial dan generasi Z yang tertinggi dan terbanyak ya, ini sepanjang Indonesia ini berdiri ya. Jadi 60%-nya itu akan dikuasai oleh milenial dan generasi Z. Wah, ini sangat-sangat bersemangat dan sangat-sangat baik untuk Indonesia. Kalau Anda milenial, the future is yours ya. Masa depan itu milik Anda. Jadi gitu ya. Oke Success People, saya ingin hari ini sharing sama Anda untuk pekerjaan-pekerjaan yang selama ini Anda telah ikuti. Kita lihat masa depan Indonesia sangat luar biasa Success People. Dimana kalau Indonesia ini terus maju, berarti kita memiliki kesempatan yang sangat luar biasa Success People untuk bisa sukses. Kenapa? Karena keuangan negara ini banyak. Berarti keuangan negara banyak ini bisa untuk dibangunkan infrastruktur, karena presiden kita Bapak Jokowi juga lebih fokuskan ke infrastruktur ya. Jadi kita bisa juga masuk ke infrastruktur ya. Kita lihat, wah itu jalan tol akan dibawa kemana-mana, itu luar biasa. Itu akan mempercepat kinerja kita. Jadi ini merupakan sentimen positif bagi ekonomi kita yang sangat luar biasa. Nah Success People, saya ingin hari ini mengingatkan sama Anda, kalaupun hari ini kita sudah divaksin secara massal, dan nanti ke depan akan ada yang masuk Moderna, Pfizer, terus juga ada masuk lagi Sinovac untuk memperbanyak. Dan kalaupun nanti semuanya itu sudah divaksin dan hari ini keadaan sudah membaik Success People, terkadang banyak sekali orang lupa kalau keadaan sudah membaik. Mereka lupa dari satu yang namanya sejarah Success People. Nah saya ingin menceritakan sama Anda, mumpung ini belum jadi sejarah Success People, saya ingin mengajak Anda untuk melangkah bersama. Jadi begini, bagi Anda yang seorang karyawan,
bekerja sekarang karyawan, nanti ke depan ekonomi Indonesia membaik, berarti ekonomi di kerjaan Anda akan membaik, bos Anda akan meraih keuntungan dengan lebih baik. Nah, artinya apa? Artinya masa depan Anda mungkin akan terjamin dengan baik, maybe ya, itu di luar kita ngomong revolusi 4.0 karena memang sudah masuk tetapi belum merubah 100% ya. Nah, 2025 atau 2030 itu akan semuanya akan terjadi kembali. Jadi success people saya kembali. Kalau hari ini keadaan sudah baik-baik saja, Anda sudah mendapatkan gaji lagi sebagai seorang karyawan, kebanyakan kita lupa dengan sejarah, kita lupa ketakutan kita hari ini, kita lupa bahwa kita bisa di PHK kembali, kita lupa kalau hari ini kalau tidak memiliki dana cadangan, kalau terjadi apa-apa di depan bagaimana. Kemarin banyak sekali orang yang mengalami kesulitan. Kenapa? Karena begitu pandemi terjadi, bisnis turun, dia dirumahkan, dia di PHK. Banyak orang yang tidak memiliki tabungan, banyak orang tidak memiliki tabungan darurat. Karena dia tidak memiliki tabungan darurat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia kekurangan uang, keluarganya kekurangan uang, nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa makan, nggak bisa traveling, uangnya ngepres, mau beli ini cicilannya datang, terus stres, didatangi oleh debt collector dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Success people, setelah kita melewati itu semua nanti ke depannya, seringkali orang lupa. Akhirnya apa? Punya uang tidak ditabung. Belajarlah dari sejarah success people. Kalau hari ini kita tahu, oh ya, ternyata kerja ikut orang itu tidak ada satu namanya keamanan 100%. Kalau kerja ikut orang itu tidak ada yang namanya pasti dapat gaji terus naik dan tidak bisa turun. Tidak juga. Terkadang Anda bahkan orang pentingnya di perusahaan itu, Anda juga dipecat secara sepihak. Anda juga diberhentikan secara sepihak. Mungkin kita sudah terlanjur cinta sama perusahaannya, ternyata Anda ditolak, atau Anda ternyata dibuang, atau Anda ternyata di PHK. Nah, ini merupakan kekecewaan yang luar biasa. Saya ingin ajak Anda hari ini, bukan hari ini kembali euforia, kembali hari ini merasa semuanya aman-aman saja. Bagi Anda yang seorang karyawan, saya ajak Anda mulai hari ini, mulai kita memperhatikan masa depan kita. Mulai kita lihat bahwa sebenarnya perusahaan itu juga tidak begitu-begitu amat sama kita. Perusahaan itu tidak begitu sangat cintanya kepada Anda sampai Anda itu hari ini dilindungi semua karyawannya. Maybe ada, tapi bisa hitungan jari success people. Nah, kita bisa menghormati kalau bos Anda masih benar-benar menghargai Anda ya, mencintai Anda, bahkan siap rugi terus ya, gelontorkan uang untuk Anda harus bisa menghargainya. Tetapi kalau kebanyakan success people, mungkin 98% atau 95% hari ini melakukan pengurangan tenaga kerja, dirumahkan, gaji dipotong dan sebagainya ya, dan mereka tidak peduli dengan kesulitan Anda dan sebagainya. Saya hari ini ingin mengingatkan sama Anda, yang pertama, Anda penting untuk membangun bisnis Anda sendiri. Kenapa? Karena kalau terjadi apa-apa success people, kalau Anda tetap kerja ikut orang success people, mereka PHK Anda, maka kejadian ini akan terulang kembali. Dan ingat, perusahaan bangkrut itu bukan cuma karena corona atau covid ini, atau karena pandemik seperti ini, tapi karena banyak faktor, karena saingan, karena revolusi 4.0, karena perubahan-perubahan yang lain dan sebagainya. Jadi pesan saya bagi Anda yang seorang karyawan, ayo mulai kita bangun satu yang namanya bisnis. Anda perlu untuk membangun sebuah bisnis. Karena kalau Anda hari ini membangun sebuah bisnis success people, maka mati atau berkembangnya uang Anda itu karena Anda, bukan karena orang lain. Nasib Anda adalah karena Anda. Kalau Anda pekerja keras, kalau Anda kreatif, kalau Anda terus mau belajar, maka bisnis Anda akan bertumbuh. Itu semuanya 100% karena Anda. Tetapi kalau hari ini kita kerja ikut orang success people, maka 100%-nya itu adalah apa kata bos. Apa kalau bos bilang dipecat, ya dipecat. Kalau bos bilang bangkrut, ya bangkrut ya. Kondisinya bukan di tangan kita, kondisinya di tangan orang lain. Kenapa kita hari ini menyerahkan nasib kita, takdir kita kepada orang lain success people? Nah, saya ingin ajak Anda untuk melangkah. Yang pertama kali, beranilah untuk melangkah menjadi pengusaha. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, pengusaha itu kan penghasilannya nggak tentu. Betul, nggak tentu. Tapi kalau saya hari ini kerja karyawan, penghasilannya pasti. Betul, pasti segitu-segitu aja, betul? Susah naiknya, juga mungkin susah turunnya, segitu-segitu aja. Tetapi kalau ada musibah seperti hari ini kepada perusahaan, langsung Anda bisa kehilangan segalanya. Jadi success people, saya ingin ajak sama Anda, mumpung ini keadaan mulai membaik semua ke depan, dan ke depan akan jauh lebih baik. Kalaupun Anda masih kerja ikut orang juga nggak apa-apa, karena memang dibutuhkan banyak karyawan di pabrik, dibutuhkan banyak buruh. Tetapi success people, kita belajar dari history, kita belajar dari pengalaman masa lalu, sejarah. Kita belajar bahwa hari ini lebih baik nasib Anda dipegang oleh Anda untuk Anda menjadi seorang pengusaha, ketimbang kita berikan ke orang lain dan nantinya akan jadi
keputusan yang blunder yang merugikan Anda dan keluarga Anda. So success people, bagi Anda yang seorang karyawan, saya ajak Anda menjadi pengusaha. Pengusaha itu memang income-nya nggak pasti, kadang bisa di bawah, kadang bisa naik, kadang bisa sampai atas dan sebagainya. Nah, saya ingin sharing sama Anda hari ini, bagaimana kalau hari ini kita mulai belajar untuk menjadi seorang pengusaha. Dan mulailah kalau punya penghasilan successful, jangan dihabis-habiskan. Meskipun ada promo, ada macam-macam, sebagian harus disisihkan successful. Kalaupun hari ini kita ngomong, Pak, disisihkannya sedikit, nggak apa-apa, mulai dari yang kecil successful. Nabung itu persentasinya berapa? Kalau uang hilang atau tabungan darurat itu adalah 20% dari income Anda. Itu minimalnya successful. Jadi income Anda, begitu Anda dapat income dari pengusaha Anda maupun dari gaji Anda, langsung ambil 20%-nya, simpan sebagai uang darurat. Belajar dari pengalaman successful. Kalau 20% Anda ambil, berarti 5 bulan itu memiliki 1 bulan gaji. Nah, kalau Anda teruskan terus, tambah lama kan tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah, sisanya itu terserah Anda mau apain. Kalau saya hari ini ambil yang aman. Anda bisa belikan emas misalkan, atau Anda bisa taruh di deposito, atau Anda bisa taruh di tabungan. Anggap aja uang hilang successful sebesar 20%, ya. Pak, itu kan kalau diinvestasikan, investasi beda lagi. Kalau investasi Anda mungkin bisa ambil dari income Anda sekitar 30% sampai 40% tergantung income Anda. Kalau hari ini untuk kebutuhannya cukup 30%, so investasi 40%. Anda bisa masuk ke macam-macam dan sebagainya. Saya tidak akan bahas hari ini karena video ini saya peruntukkan yang pertama adalah untuk Anda yang bekerja dengan orang lain atau Anda yang sebagai seorang karyawan. Nanti di video berikutnya saya akan bahas pandangan saya bukan untuk karyawan tetapi untuk pengusaha setelah vaksin. Setelah itu saya akan buat video lagi yaitu untuk investor, ya, apa yang harus dilakukan seorang investor. Saya akan hari ini bahas, dan saya hari ini akan memberikan sudut pandang saya untuk Anda. Jadi success people, kalau Anda hari ini sebagai seorang karyawan, inilah yang harus kita pelajari. Anda harus punya tabungan, yaitu tabungan darurat. Kalau terjadi apa-apa, ini bisa diandalkan. Ya, jadi success people, ingat, belajarlah dari sejarah. The one who can see the future, they will have the future. Seseorang bisa melihat masa depan, dia akan memiliki masa depan. Anda harus melihat masa depan kira-kira ke arah mana. Bisnis itu ke arah mana. Hari ini Anda mau bikin rumah aja butuh denah, butuh blueprint. Apalagi bisnis kita, apalagi hidup kita juga butuh blueprint. Jadi Anda mau bangun 1 lantai, 2 lantai hidup Anda, lantai ketiga, lantai keempat, lantai kelima, semuanya butuh blueprint. Maka rencanakanlah kehidupan Anda. Jangan hari ini hidup hanya nunggu keputusan orang lain atau nasib dipegang sama orang lain. Mari hari ini, di kesempatan hari ini, saya ajak Anda untuk berani melangkah menjadi pengusaha. Belajarlah masuk ke era internet, karena revolusi industri 4.0 ini akan kembali lagi seperti hari ini, kembali ke Indonesia, kembali ke seluruh dunia, ya, di tahun 2025 sampai 2030. Jadi kita pelan-pelan, kita tidak akan kembali ke yang lama, tidak akan kembali. Itu akan tetap bersama-sama dengan kita. Kita akan tetap masuk di YouTube, kita akan tetap masuk meeting lewat Zoom, kita akan macam-macam, kita akan tetap jalani seperti hari ini. Mungkin ada kembali yang offline dan sebagainya, tetapi semakin lama akan semakin menyerupai hari ini. Kenapa? Karena today is the future. Ya, jadi Anda hari ini kalau sudah posisi seperti hari ini, Anda harus mengambil sebuah keputusan untuk mengambil nasib Anda yang lebih baik. Success people, itu ajakan dari saya. Semoga hari ini bisa menginspirasi Anda untuk berani untuk melangkah. Susah, belajar terus, susah, belajar terus, susah, belajar terus. Tidak ada orang yang tidak bisa menjadi pengusaha. Kalau Anda terus belajar, maka Anda pasti bisa menjadi pengusaha. Bahkan Anda akan memiliki income lebih tinggi dari gaji Anda hari ini. Itu dari saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Pandangan saya tentang pengusaha setelah vaksin, dan pandangan saya untuk investor setelah vaksin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Noli Mantara, salam hebat luar biasa. Bye.